Perkenalkan, nama saya Musinat Husain, SPDI, Guru Akidah Akhlak di MIN Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan IAIN Kerinci yang akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Stay. Diaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Doa ini akan dipimpin oleh Azwan Lenda. Azwan, silakan. Sepertian Siapa yang sudah hadir ini hadir? Oke, terima kasih. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Silakan. Oke. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Oke, dan perempuan. Oke. Dari ke-99 Asmaul Husna itu salah satunya adalah Rahman dan Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga siswa semua yang ada di kelas ini yaitu bisa mengamalkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu saling menyayangi satu sama lain, tidak boleh berkelahi,
tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menendang dan lain sebagainya. Oke, bisa? Selanjutnya adalah materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tetapi sebelumnya Ibu akan paparkan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan nanti, yaitu yang pertama harus dipahami oleh siswa, yaitu siswa mampu memahami nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, semua siswa harus mengetahui jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa harus mengetahui hikmah dari kita mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang tahu arti daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh siapa? Kitab-kitab Allah diturunkan oleh siapa? Siapa yang menurunkan kitab Allah? Salah. Siapa lagi? Siapa yang menurunkan kitab itu? Oke, benar. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul pilihan yang dipilih oleh Allah. Selanjutnya, jumlah kitab Allah itu ada berapa? Jumlah kitab Allah 8. Yang benarnya adalah jumlah kitab Allah itu ada 4. Oke. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke? Terus siapa yang menurunkan kitab Al-Quran? Allah. Oleh karena itu, Ibu berharap ketika video ini diputarkan, kalian bisa menyimak dengan baik. Oke? Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan materi berikut ini dengan baik. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Rukun beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu
dan Firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, dan petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa ada beberapa kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, yang artinya syariat atau perintah. Isi dari kitab Taurat adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Bani Israel dan berisi syariat serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai atau sering dikenal dengan Bukit Tursina. Kitab Zabur berasal dari bahasa Arab dari kata Zabara yazburu zabur yang artinya menuliskan atau kitab yang tertulis, dari bahasa Ibrani Zimra yang artinya lagu kata musik. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya Bani Israel. Kitab Zabur dikenal juga dengan Mazmur atau nyanyian rohani suci. Kitab Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisharah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman untuk menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil berisi tentang petunjuk, cahaya, dan kabar gembira bagi kaum Bani Israel. Injil diturunkan di Yerusalem pada abad pertama Masehi. Kitab Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia bagi yang membaca setiap ayat Al-Quran bernilai ibadah. Al-Quran berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Malam Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan di kota Mekah, tempatnya di Gua Hiro, pada tahun 610 Masehi. Surah yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1-5. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Dalam menjalani hidup, selalu berpedoman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memperoleh petunjuk hidup yang benar, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 5 waktu tepat waktu. Mengetahui perbedaan yang baik dan buruk. Memiliki ilmu yang banyak agar
kehidupan lebih tertata dengan baik. Memupuk sikap toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak bisa paham dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah mendengar materi yang ditayangkan melalui video tersebut, Ibu ingin membagi lembaran kerja yang sering disebut juga LKPD, lembaran kerja peserta didik, yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi untuk kelompok pertama, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Ketua kelompoknya tolong mengambil materi dengan LKPD. Selanjutnya kelompok 2, yaitu pertanyaannya adalah tulislah 4 kitab suci dari Allah dan Nabi pembawanya. Jadi untuk kelompok 2 itu harus diskusi bersama dulu. Urutkan kitab suci sesuai dengan apa yang didengar tadi dan apa yang dilihat tadi di video. Bisa? Oke. Kelompok 2 silahkan ambil LKPD dan materinya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ini pertanyaannya adalah tulis dan jelaskan 5 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ketuanya dipersilakan untuk mengambil LKPD dan materinya. Selanjutnya bisa dibaca materi-materinya ulang jika diperlukan dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan di setiap LKPD masing-masing. Oke, Ibu memberikan kesempatan 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, pertanyaan dari Aswan Chandri adalah, ini pertanyaannya di mana? Oke, semua kelompok lihat di sini dulu. Ini LKPD, jadi jawabannya itu dijawab di bawah sini. Dijawab di bawah pertanyaannya. Bisa tidak? Bisa. Oke. Selanjutnya tulis dan jelaskan 5 hikmah beriman kepada kitab Allah. Jadi tulis 5 hikmahnya yang kamu dengar tadi dan kamu lihat di materi ini. 5 hikmah kamu tulis sudah. Nah, 5 hikmah. Tulis dan jelaskan. Kamu bisa pakai kata-kata sendiri. Bisa? Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini dijelaskan. Jelaskan lihat di dalam sini. Selain mendengar tadi, kalian tambah-tambah saja kata-katanya. Ya, di bawah. Dia tulis di bagian bawah. Jelaskan pengertian beriman kepada. Apa yang baca? Anda mau masuk kelas? Semua terus kita dengan yel-yelnya. Ini hanya untuk kelompok 2 saja dulu. Nah, kelompok 2 membacakan hasil daripada pekerjaannya. Kelompok 2 dulu, boleh? Kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca? Anda mau masuk? Oke, yel-yel.
Nah, suaranya dikasih keras. Mari kita berikan tepuk tangan yang keras. Nomor 2 ini lehernya kurang tepat. Jadi untuk orang lain nanti kalau misalnya nanti lagi berarti lehernya itu harus kotak. Untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 85. Membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok 3 ini dia mendapatkan nilai adalah 87. Nilai-nilainya agak semangat. Nah, dari tadi itu kelompok itu nilainya itu kurang semangat. Nah, jadi itu memberikan nilai 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti anak-anak sudah tahu. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita bisa jadikan pedoman hidup dalam menjalani hidup. Dan setelah kita mempelajari materi tentang hikmah beriman kepada Allah ini, kita lebih giat lagi melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu. Di mana? Oke, di masjid dan di rumah. Selanjutnya, kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita bisa menjalankan hal-hal yang baik saja dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Terus kita berhadapan dengan agama lain, Kristen. Kita harus toleransi. Kita harus menghargai agama yang lain. Kita harus menghargai umat yang beragama lain. Semoga apa yang dipelajari tentang kitab-kitab Allah ini, intinya adalah dari keempat kitab ini, inti ajarannya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan mempelajari kitab-kitab Allah ini, kita akan memperoleh ilmu yang banyak. Jadi setiap hari kita pergi sekolah, kita belajar ilmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pohon di darat akan dijadikan pena, air laut akan dijadikan tinta, tak akan habis ditulisnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.